Bapak Ibu, untuk anak bud, jadi tadi ya ada 3 dokumen yang harus disiapkan. Yang pertama Excel yang diekspor dari Microsoft Form, kemudian kartu soal, sama belangko anak bud. Nah, nanti yang dimasukin ke dalam, jadi yang mau dimasukin tuh, yang mau diinput tuh apa ke anak bud? Yang pertama ini. Jadi kalau ada tanda merah. Kalau ada tanda merah di sini berarti ini harus diisi. Jadi nama mata pelajaran diisi, yang pokoknya yang ada tanda merahnya itu harus diisi. Kelas diisi, tanggal tes diisi. Ya, jadi di sheet input jawaban ini harus diisi. Kemudian apalagi yang harus diisi kalau yang warna merah ya ini. Kemudian di rekap jawaban yang warna merah itu ada di sini dikunci. Kemudian di sheet data ada lagi 3 yang harus diisi, nama gurunya, tanggal diperiksanya kapan, tanggal periksa itu tanggal pembuatan anabut aja. Kemudian di sini skor benar. Nah, skor benar itu Bapak Ibu isi manual bisa diisi 2,5 atau 3,33. Nah, yang isi 2,5 siapa? Yang soalnya ada 40. Yang 3,33 yang soalnya ada 30. Di sini ya kayak dulu. Terus tapi nanti biasanya tiap laptop itu beda-beda ya pengaturannya, ada yang komanya pakai koma, ada yang pakai titik, nanti disesuaikan aja. Nah, untuk jawaban bocah ABCD-nya itu gimana? Nah, di sini. Jadi tadi ya, yang harus diinput pertama itu yang merah-merahnya. Merah-merah ada di 3 sheet, input jawaban, rekap jawaban, sama data. Nah, kemudian selanjutnya ini absen udah semua ya Bapak Ibu ya? Nah, untuk di input jawaban ini yang pertama dikerjain tadi ya identitas udah yang warna merah. Kemudian masukkan opsi jawaban. Jadi di sebelah sini dimasukin opsi jawaban siswanya. Ya, dimasukin ke sini. Nah, ini datanya dapat dari mana? Nah, data yang ini tuh dapatnya dari kartu soal. Dari kartu soal biar gampang. Jadi nanti dari kartu soal, misalnya ini ada kartu soal kan ada opsinya. Ini tinggal di copy aja, copy, pindahin ke sini. Dari soal 1 sampai dengan soal terakhir. Bisa sampai soal 30. Ya, soal 2 di sini, soal 3 di sini dan seterusnya. Jadi dari kartu soalnya dipindahin satu-satu kayak gitu. Kalau opsinya gambar, nah itu yang jadi masalah. Kalau opsinya gambar ya kalau di Microsoft Form-nya gambar apa ABCDE? Gambar semua. Oh enggak, punya Bu Wita ABCDE. Yang mana? Yang matematik, iya. Kan saya di kartu kan pakai gambar ABCD-nya. Iya, di sininya kan Ibu di formnya itu nulis A, B, ya, itunya C, D, gitu. Nggak masalah, ya. Sebenarnya kalau yang kayak gitu justru bisa langsung masuk ke sini, ke sini, ya. Tapi biar nggak bingung masukin ke sini aja dulu. Tapi isinya nanti ini ABCDE gitu ya. Di sininya nih, yang opsi jawaban, yang ini. Gitu. Intinya ini ambil dari dari kartu soal. Sudah dimasukin ini, kemudian masukin data yang di sini. Nah, data yang di sini. Nah, kalau yang di atas ini dari kartu soal, yang di sini ini dari Excel yang dari Microsoft Form. Nanti bentuk Excelnya itu seperti ini. Jadi kan kita ekspor jawaban siswa, kayak Google Form kan suka ada ya Excelnya. Nah, ini mirip, cuman bedanya ini agak menyulitkan emang sedikit di Microsoft itu. Kalau di Google itu langsung ya jawab nomor 1, sampingnya nomor 2 dan seterusnya. Nah, kalau di form Microsoft Form itu ini soal nomor 1, sampingnya poin, habis itu umpan balik. Jadi biar gampang, nanti yang poin sama umpan baliknya Bapak Ibu hapus aja. Pilih yang ini nih. Delete sheet column. Ini nih. Ini ya. Kalau saya biasanya ini di delete sheet kolomnya saya masukin ke sini, dijadiin shortcut. Jadi klik kanan, terus yang ini add to quick access toolbar. Gitu. Jadi nanti yang ini tinggal
klik ini hilang, klik ini hilang, poin sama umpan hapus, klik, dan seterusnya. Nah, kenapa harus dihilangin? Biar nanti Bapak Ibu ngopinya langsung dari kiri ke kanan sampai soal terakhir, nggak satu soal. Karena ini yang harus dimasukin ke sini. Kayak ini yang soal nomor 1, berarti masukin ke sini. Nah, terus yang namanya juga masukin. Nah, ini kan ada ya nama anak. Nah, ini masukin ke sini. Gak apa-apa nggak ngurut. Kemudian soal 2 dan seterusnya. Nah, di sini saya nanti ambil dulu soal yang ada kasus ya, tadi ada sedikit kasus karena dia berupa angka. Nah, kayak ini ya. Ini yang nomor berapa ini ya? Ya nomor sekian lah, nanti kita lihat. Ini. Nah, jadi ketika Bapak Ibu masukin nanti pokoknya ceritanya udah ada semua ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ada yang soalnya itu persen-persenan, ini seperti ini ada persen-persennya. Dari Excel Microsoft Form aman begini. Tapi dari kunci jawaban, dari jawaban nomor yang ini ketika di copy dia malah jadi angka, jadi nggak kebaca gitu, formatnya beda yang ini sama yang ini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat yang soal 1 di sebelah sana nanti dia udah jadi ABCDE. Nah, nomor 1 udah kebaca, nomor 2-nya nggak kebaca. Kenapa nggak kebaca? Karena dia formatnya beda, yang di sini teks, yang di sini angka. Nah, biar bisa kebaca, kalau ada yang kayak gini, nanti yang di atasnya ini kita kasih tanda curek 1. Ya, kutip 1. Gitu. Jadi nanti dia menjadi teks juga. Hah? Yang di atas itu angka, yang di bawah itu teks. Iya. Iya, itu saya bilang gitu. Seingat saya tadi bilangnya gitu. Ya, jadi yang atas itu biar sama, yang atas kita kasih tanda petik 1 bagian depannya, sehingga nanti ini udah kebaca nih nomor 2. Nah, jadi kebaca. Nah, seperti itu. Tinggal copy aja. Jadi di copy ya, ini dari kartu soal, yang ini dari Excel Microsoft Form sampai soal terakhir. Nanti kalau udah sampai soal terakhir bikin, nanti ya di belangko udah diisi semua ya, nanti kan keisi semua. Nah, misalnya ini udah keisi semua kan, nanti saya kan cuma sampai 30. Nah, ini keisi. Dari sini dia akan masuk ke sini. Kalau ini Bapak Ibu mungkin yang lama udah pernah lihat ya. Ini masuk ke sini, terus jangan lupa kunci jawabannya dimasukin. Dari situ nanti masuk ke sini. Jangan lupa ininya disesuaikan. Nah, ini nanti dapat nilai. Nah, poin pentingnya adalah yang ini. Analisisnya. Nanti kita bisa tahu kualitas soal kita seperti apa. Apakah dapat diterima, sebaiknya direvisi atau ditolak. Atau jangan. Nah, kemudian kalau sudah dapat data ini, apakah sudah selesai? Belum, ada satu tahap lagi, yaitu jadi di sini saya bikin semacam stiker ya, gambar, tapi kita anggap aja ini stiker. Jadi ini kan setiap soal itu ada keterangannya, nomor 1 dapat diterima. Nah, soal dapat diterima ini berarti kita copy gambar ini ke kartu soal kita. Ya, ditempelin kayak gini. Ya. Soal dapat diterima, disesuaikan. Nomor 2 kayak punya saya itu sebaiknya direvisi. Soal sebaiknya direvisi sini. Terus ini direvisi dan seterusnya sampai soal yang terakhir. Itu ya Bapak Ibu. Jadi ini dikasih cap. Ya. Ini dikasih cap. Jadi nanti tahun depan kalau Bapak Ibu mau bikin soal,
yang mirip seperti ini. Kalau ada soalnya sebaiknya direvisi, berarti coba direvisi. Biasanya soal yang direvisi atau ditolak itu adalah karena daya pembedanya, optionnya itu kurang dapat membedakan. Tuh, kayak ini misalnya yang direvisi, revisi. Yang ditolak itu tidak dapat membedakan. Jadi kalau tidak dapat membedakan, si opsinya itu biasanya terlalu kelihatan bedanya antara jawaban sama yang bukan jawaban. Gitu. Misalnya jawabannya panjang banget, yang opsi yang jadi kunci yang A itu panjang banget kalimatnya, tapi yang B, C, D, E-nya itu pendek. Ya, itu biasanya yang tidak dapat membedakan. Jadi soal yang ditolak atau yang jangan digunakan itu biasanya karena opsinya kurang bagus. Nah, opsi yang kurang bagus itu biasanya ciri-cirinya salah satunya ya ketara banget gitu. Yang jawaban itu yang mana? Gitu. Sehingga kalau dia opsinya tidak bisa membedakan, yang pintar jawabnya salah, yang kurang pintar jawabnya benar. Gitu. Jadi dilihat dari salah dan benar soal itu. Iya. Maksudnya gini nih, ini soal nomor satu itu yang benar menjawab 10 misalnya. Kemudian jadi berapa jumlah yang benar yang menjawab benar dan salahnya di situ dilihat soal. Enggak sesimpel itu sih. Iya, ada rumusannya, karena dilihat kalau PG itu iya sih, dari yang jumlah yang benar berapa, jumlah yang salah berapa gitu. Nanti ada rumusnya emang gitu. Cuman karena kita pakai file ini, kita nggak usah pikirin formulanya itu kayak gimana, karena nanti otomatis ada gitu. Cuman kalau misalnya nanti ditemukan soal kita itu ada yang sebaiknya direvisi atau ditolak, maka soal pada kartu soal ini kalau ada label seperti ini, sebaiknya kalau harus direvisi berarti direvisi, kalau ditolak berarti sebaiknya diganti. Jangan dipakai lagi jenis soal yang seperti itu. Beda revisi dengan tolak kan? Ya? Nggak dipakai juga. Revisi berarti kita pakai itu juga, terus apanya yang dirubah? Sedangkan ditolak kan udah jelas nggak dipakai tuh. Kalau revisi berarti bisa redaksinya diubah, bisa opsinya yang diubah. A, B, C, D, E-nya. Pilihan jawabannya A, B, C, D, E-nya itu diubah. Kayak ini tuh, soal sebaiknya direvisi. Jawabannya C, ternyata itu C itu jawaban yang paling pendek gitu. Yang lainnya panjang kata-katanya gitu. Mungkin karena itu gitu. Nanti kita lihat aja tahun depan kalau udah kita revisi, masih direvisi lagi enggak? Kalau masih direvisi lagi, revisi lagi terus. Kayak gitu. Oke, itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau udah sampai dapet analisis, nanti ini ya ada stikernya lah istilahnya mah, dimasukin ke kartu soal. Apakah selesai sampai di situ? Tidak. Kenapa tidak? Karena dokumen-dokumen ini harus dikumpulkan. Nah, yang dikumpulkannya sebenarnya udah selesai, cuma tinggal nge-save. Yang dikumpulkannya 3 dokumen. Yang pertama adalah si file anabutnya. Jadi yang ini, yang blanko anabut yang ini, Excelnya ini harus dikumpulkan. Itu yang pertama dikumpulin. Yang kedua adalah PDF dari sheet yang analisis. Nah, ini dijadiin PDF. Ya, biasanya di print, kita jadiin PDF aja. Dijadiin PDF. Nah. Nggak usah di-upload, langsung aja. Bisa langsung save as F12 save as, nanti ininya diganti jadi PDF. Nanti berubah akan jadi PDF. Ya, nanti jadi satu file, bukan satu lembar. Satu file beberapa lembar, ya, sampai habis. Misalnya ini udah di PDF-in, nanti jadinya begini. Nah, ini udah di PDF-in. Jadi 6 lembar. Kayak gini. Oke, kemudian itu yang kedua ya. Jadi yang pertama itu file blanko, file anabutnya yang Excel. Yang kedua si anabut bagian analisisnya di PDF-in. Yang ketiga adalah kartu soal yang udah dicap.
Ini dijadiin PDF. Nah, untuk jadiin PDF ini kan Bapak Ibu ada yang soalnya 40, ada yang 30. Terus kalau saya lihat di file kartu soalnya, halamannya itu ada yang menclong-menclong gitu. Ya. Sebenarnya ini udah diatur, bisa pas kalau ukuran kertasnya itu adalah F4 atau legal. Kalau F4 yang paling aman sih F4. Nah, terus jadi Bapak Ibu nanti disetting aja ini soalnya si ininya biar kertasnya itu F4. Kemudian kalau misalnya soalnya 40, berarti kan ini semua di PDF-in, tinggal di save as aja. Nanti ganti bentuk filenya jadi PDF. Bukan yang kisi-kisi nggak ikut ya? Kisi-kisi nggak ikut. Nanti cuman sheet ini doang yang jadi PDF. Bukanya di kartu. Ya, bukanya kita di kartu. Kemudian kalau misalnya soalnya ada 30, kalau kita langsung save as terus dijadiin PDF kan semua soal ya kena. Nah, kalau cuma 30, Ctrl P aja. Terus di sini pilih, kan suka ada tuh. Jadi kalau kita mau ngeprint, suka ada tuh macam-macam. Nah, kita pilih yang Microsoft Print to PDF. Jangan lupa di setting kertasnya. Kalau tidak ada F4, kayak saya di sini nggak ada F4, belum diubah jadi F4, dan nggak bisa juga kayaknya diubah jadi F4. Itu dari pasnya dari mana? Iya, ya seperti itulah. Jadi pakainya legal. Nanti dipilih page-nya itu dari 1 sampai 30. Jadi yang ke save cuman yang nomor 1 sampai 30 aja. Nanti ketika dijadiin PDF akan berbentuk seperti ini. Mana itulah keluar. Nah, jadinya seperti ini. Nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Sudah 3 itu aja yang dikumpulin. Kumpulinnya di mana? Di Teams Guru. Nanti Bapak Ibu kalau buka folder PAS, nanti sudah ada folder pengumpulan dokumen analisis butir soal. Ada dokumen, ada folder kelas masing-masing. Kemudian alasiah. Nanti pas masuk ke folder kelasnya masing-masing, bikin folder lagi mata pelajarannya. Jadi jangan langsung di kelasnya di upload. Jangan langsung di-upload di folder kelas, tapi bikin folder baru nama mata pelajaran, baru di-upload 3 dokumennya. Tadi dokumen apa aja? Blanko, Anabut, kemudian analisis sama kartu soal yang udah dicap. Itu saja barangkali Bapak Ibu.